melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Fei Fei, Xiao Hei, apakah kalian berdua menginginkan senjata yang lebih kuat? Kakak, kamu punya senjata yang lebih kuat. Mata Hou Fei berbinar. Dengan membalikkan tangan Qin Yu, sebuah perahu kecil muncul dan mulai melayang di udara. Di saat yang sama sepasang sarung tangan transparan dan pagoda batu yang sangat tinggi juga muncul. Melihat adegan ini Paman Fu melihat ke arah Qin Yu dengan ekspresi terkejut. Tuan, ini adalah harta karun spiritual nenek yang ditinggalkan Tuan tua untukmu. Harta karun spiritual nenek. Harta karun spiritual Grand Miss yang legendaris. Wulan yang berdiri di samping berkata dengan ekspresi tidak percaya. Selanjutnya 3 harta karun spiritual Grand Miss. Karena mereka ditinggalkan untukku itu milikku sekarang. Jadi saya memiliki wewenang untuk mendistribusikannya sesuai keinginan saya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Sejak ia memperoleh 3 harta karun spiritual nenek, Qin Yu tidak pernah berencana untuk memperbaiki ketiganya sendiri. Jika dia memurnikan ketiganya, bagaimana saudara-saudaranya bisa bergerak tanpa hambatan di alam ilahi? Apalagi Qin Yu memiliki Jiang Lance Realm. Qin Yu tidak kekurangan harta yang kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan God King, bahkan jika seseorang memiliki harta yang kuat, masih tidak mungkin untuk dikenali oleh 8 kaisar Sage Agung dan menjadi suami Lier. Qin Yu sangat yakin akan hal ini. Untuk ahli di level God Kings hanya orang lain yang juga di level God King atau Exalted Celestial yang legendaris yang akan membuat mereka melihat mereka secara langsung. Dengan demikian Qin Yu harus memfokuskan kekuatannya pada 2 aspek. Yang pertama adalah pelatihan dan yang kedua meneliti 900 gulungan jalur arai dan berusaha untuk mencapai tingkat dewa pengrajin. Kakak kami tidak bisa menerima harta itu, kata Hei Yu dengan serius. Hou Fei juga ingin mengatakan sesuatu tetapi dia malah diganggu oleh Qin Yu. Jangan menolak begitu cepat. Izinkan saya pertama kali memperkenalkan 3 harta karun spiritual nenek ini kepada Anda berdua. Yang pertama adalah Divine Craft Flying Yamen. Ini adalah harta karun spiritual tipe terbang. Kecepatannya sangat cepat. Setelah Anda memilikinya, dapat dikatakan bahwa jika Anda ingin melarikan diri untuk hidup Anda di alam ilahi, tidak akan banyak orang yang mampu menangkap Anda. Dengan segera Hei Yu dan Hou Fei melihat ke Divine Craft Flying Yamen dengan tatapan yang membara. Energi spiritual ilahi dari alam ilahi sangat kejam. Selain itu ruangannya sangat stabil dan kokoh. Teleportasi hanyalah hal yang mustahil dilakukan di alam ilahi. Seseorang hanya bisa berteleportasi setelah mencapai level God King dan mencapai pemahaman lengkap tentang hukum tata ruang. Untuk ahli tingkat dewa surgawi yang bisa mereka lakukan hanyalah terbang. Dengan demikian terbukti betapa berharganya harta karun spiritual nenek tipe terbang seperti Divine Craft Flying Yamen. Harta karun spiritual nenek kedua disebut sarung tangan benang salju. The Snow Thread Gloves memiliki kekuatan serangan terkuat di antara ketiganya. Begitu seseorang berhasil menyempurnakannya, tangannya akan menjadi sangat kuat. Seseorang kemudian akan bisa melawan orang lain dengan tangan kosong. Selain itu sarung tangan benang salju juga memiliki banyak fungsi tambahan. Salah satunya adalah kemampuannya untuk meningkatkan kekuatan serangan. Ada beberapa kemampuan khusus lainnya, itu memiliki kekuatan serangan terkuat di antara 3 treasure spiritual Grand Miss. Hou Fei dan Hei Yu saling pandang. Mereka berdua memutuskan bahwa harta karun spiritual nenek tipe serangan ini terlalu berharga. Harta karun spiritual nenek ketiga disebut Pagoda Penyegel Dewa. Pagoda Penyegel Dewa bisa dikatakan seperti atlas 10.000 binatang dengan level yang lebih tinggi. Atlas 10.000 binatang hanya bisa dianggap sebagai mainan di alam ilahi, karena hanya bisa menundukkan kaisar iblis paling banyak. Namun Pagoda Penyegel Dewa berbeda.
Terlepas dari pria atau binatang iblis, selama mereka belum mencapai tingkat God King, maka setelah mereka menjadi tidak mampu menolak pagoda penyegelan dewa dan terserap ke dalamnya, mereka akan menjadi budak dari tuan pagoda penyegel dewa. Qin Yu menatap kedua saudara laki-lakinya. 3 harta karun spiritual nenek sarung tangan benang salju dan yamen terbang kerajinan ilahi dapat dianggap sebagai harta karun spiritual nenek peringkat kedua. Adapun pagoda penyegel dewa ini itu hanya dapat dianggap sebagai harta karun spiritual nenek peringkat ketiga, itu karena hanya bisa menyegel orang lain ketika mereka benar-benar tidak dapat menahan kekuatan menarik dari pagoda penyegel dewa. Jadi kegunaan sebenarnya tidak terlalu besar. Untuk orang-orang yang lebih kuat dari Anda, akan sangat sulit untuk menggunakan pagoda penyegel dewa pada mereka. Kekuatan daya tarik pagoda penyegel dewa ditentukan oleh seberapa halusnya itu dan kekuatan tuannya. Kakak, kau simpan sarung tangan Snow Trap. Hou Fei dan Hei Yu berkata. Qin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sarung tangan Snow Trap bisa dianggap sebagai harta karun spiritual peringkat kedua. Adapun artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi salju tua tombak ilahi yang saya miliki, kekuatannya juga peringkat kedua. Anda harus ingat bahwa Waning Snow adalah yang mulia artefak ilahi surgawi kualitas tinggi yang paling dibanggakan oleh dewa pengrajin. Tuan, Paman Fu menjadi tidak sabar. Paman Fu, Qin Yu mengerutkan kening. Paman Fu hanya bisa menahan diri. Qin Yu juga tahu tentang apa yang ingin dikatakan Paman Fu padanya. Sarung tangan Snow Trap ini sebenarnya sangat cocok dengan salju yang menipis tombak ilahi. Mengenakan sarung tangan benang salju dan kemudian menggunakan salju tua tombak ilahi untuk menyerang, kekuatan serangan seseorang akan meningkat beberapa kali lipat. Jika menggunakan keduanya bersama-sama, maka kekuatan mereka tidak akan jauh dari harta karun spiritual nenek peringkat pertama. Namun Qin Yu tidak ingin mengatakannya atau membiarkan saudara-saudaranya mengetahuinya. Kalau begitu aku harus mengambil yamen terbang Divine Craft, kata Hei Yu. Di antara 3 harta karun spiritual Grand Mist sarung tangan benang salju dan yamen terbang kerajinan ilahi relatif lebih baik, sedangkan pagoda penyegel dewa relatif tidak berguna. Bagaimanapun tidak ada satu hal pun di dalam pagoda penyegel dewa. Jika seseorang menginginkan ahli, seseorang harus secara pribadi kalah dan menangkap mereka. Kerajinan dewa terbang yamen. Saya memiliki alam Jianglan, bahkan lebih mudah bagi saya untuk menggunakannya untuk melarikan diri. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Dibandingkan dengan alam Jianglan, kemampuan Divine Craft Flying Yamen untuk menyelamatkan hidup seseorang memang lebih rendah. Haha, lebih baik aku memberitahumu semuanya sendiri. Pagoda penyegel dewa ini akan menjadi milikku. Kelincahan dan kecepatan Fei Fei lebih rendah dari Xiao Hei. Fei Fei Yamen terbang Divine Craft ini akan menjadi milikmu. Xiao Hei sisa sarung tangan Snow Trap ini akan menjadi milikmu. Setelah Qin Yu selesai mengatakan itu, dia menunjuk ke pagoda penyegelan dewa. Jejak darahnya menetes ke pagoda penyegel dewa. Pagoda batu yang sangat besar itu segera mulai menyusut dengan cepat ukurannya. Pada saat yang sama itu mulai berasimilasi ke dalam tubuh Qin Yu. Ingat, pertama teteskan darahmu padanya untuk menjadi tuannya. Kemudian serap ke dalam tubuh Anda dan perlahan-lahan perbaiki. Kalian berdua tidak memiliki jiwa tingkat tinggi, kurasa itu akan membutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk memperbaiki harta karun spiritual Grand Mist. Hou Fei dan Hei Yu melihat ke arah Divine Craft Flying Yamen dan Snow Trap Glowfest tidak jauh dari situ. Kemudian mereka melihat Qin Yu. Mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa. Kalau begitu kalian berdua bisa mencari tempat dengan santai dan mulai berlatih. Saya juga akan pergi dan memulai pelatihan saya. Qin Yu sedikit tersenyum, dia kemudian menghilang. Hou Fei dan Hei Yu melihat Qin Yu pergi. Mereka masih tidak bisa berkata apa-apa. Dengan pikiran, sebuah rumah muncul di tanah. Di luar rumah ada pohon bunga osmanthus yang pendek dan lebat.
Qin Yu masuk ke rumah dan duduk dalam posisi bersila. Adapun Paman Fu dia tepat di sebelah Qin Yu. Qin Yu menghela nafas. Dia awalnya ingin mendapatkan jejak energi pasta tepung dari Stellar Space untuk saudara-saudaranya, sehingga mereka dapat memperbaiki harta karun spiritual nenek lebih cepat. Tuan, apakah ada sesuatu? Melihat ekspresi Qin Yu, Paman Fu bertanya. Qin Yu bangun kembali. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Paman Fu, untuk saat ini kamu bisa tinggal di luar. Bangunkan aku setelah 100 tahun. Setelah Qin Yu selesai mengatakan itu, Paman Fu meninggalkan rumah. Di dalam rumah, Qin Yu mulai memperbaiki pagoda penyegelan dewa. Di dalam Stellar Space, seperti sebelumnya, jejak energi pasta tepung yang padat berkumpul menuju origin di tengah-tengah Stellar Space. Manik-manik berwarna emas tua itu akan menyerap energi pasta tepung dalam jumlah yang mengejutkan setiap saat. Hanya saja perubahan pada manik berwarna emas gelap sangat tipis. Pagoda batu besar muncul di Stellar Space. Pada saat yang sama, jejak energi pasta tepung telah mendarat dan menutupi puncak pagoda. Pagoda penyegelan dewa saat ini menyerap energi pasta tepung dengan kecepatan yang sangat-sangat lambat. Qin Yu jelas merasakan bahwa pagoda penyegel dewa menyerap energi pasta tepung itu sedang disempurnakan tanpa henti dengan tingkat perubahan yang masuk akal. Kehalusan semacam ini tidak mengharuskannya menghabiskan banyak tenaga. Dengan demikian menyebabkan Qin Yu memiliki waktu luang untuk memikirkan hal-hal lain. Tampaknya sebelumnya saya menganggap diri saya terlalu sempurna. Saya berpikir bahwa tubuh saya akan sebanding dengan ketangguhan artefak ilahi kualitas tinggi. Namun tampaknya hanya artefak ilahi yang telah ditanamkan dengan energi ilahi yang dapat menampilkan kekuatan aslinya. Jika seseorang melihat langit dari dasar sumur, bagaimana dia bisa mengetahui luasnya langit? Ketangguhan tubuhnya saat ini hanyalah tingkat dewa tingkat menengah. Terbukti alam ilahi sangat mementingkan tubuh seseorang. Hanya dengan memiliki tubuh yang cukup tangguh, seseorang dapat menanggung energi ilahi yang cukup. Jiwaku dengan bantuan air mata meteorik sudah mendekati level dewa surgawi tingkat rendah. Alasan mengapa saya hanya mampu menyerap sejumlah kecil energi ilahi adalah karena tubuh saya tidak cukup tangguh. Qin Yu dapat merasakan bahwa energi ilahi berwarna emas gelap dalam tubuhnya perlahan-lahan meresap ke dalam otot dan tulangnya. Tubuhnya perlahan dan bertahap meningkat kekuatannya. Seperti yang diharapkan dari alam ilahi. Dia kemudian memisahkan pikirannya untuk melakukan dua tugas. Sambil memperhatikan penyempurnaan pagoda penyegelan dewa, dia mulai membaca 900 gulungan jalur arai. Dengan membalikkan tangannya, gulungan pertama dari 900 gulungan jalur arai muncul di tangannya. Setelah menyapu dengan kesadaran ilahi, Qin Yu mulai meneliti di jalur arai. Jumlah informasi yang terkandung di dalam setiap gulungan emas semuanya luar biasa besar. Seiring waktu berlalu, Qin Yu semakin memahami tentang 900 gulungan dari jalur arai. Arai part terutama dibagi menjadi killing arai, trapping arai, dan defensive arai. Ketiga jenis arai yang berbeda ini juga masing-masing dibagi menjadi arai yang berbeda. Ada juga tipe amplifikasi yang menggunakan energi untuk menyerang dan tipe tumpang tindih. Adapun arai trapping itu juga dibagi menjadi berbagai jenis. 900 gulungan jalur arai terutama berbicara tentang tiga jenis utama susunan formasi ini. Yang aneh adalah bahwa 900 gulungan jalur arai ini hanya sedikit lebih dari 100 gulungan yang berbicara tentang membunuh arai. Untuk defensif arai ada lebih dari 200 gulungan. Gulungan yang tersisa lebih dari 500 gulungan semuanya berbicara tentang trapping arai. Qin Yu awalnya tidak bisa membayangkan, mengapa arai part akan membutuhkan 900 gulungan emas. Namun setelah hanya membaca 3 gulungan, Qin Yu memahaminya sepenuhnya. Dari 900 gulungan ini kemungkinan hanya 1% isinya yang berbicara tentang cara mengatur susunan formasi atau menerobos susunan formasi. Adapun sisanya itu contoh dan penjelasan detail dari berbagai jenis arai formasi.
Ini dimulai dari arai pembentukan 5 fase yang paling sederhana. Ini menjelaskan bagaimana mengatur larik pembentukan 5 fase, bagaimana memecah larik pembentukan 5 fase, bagian mana dari larik pembentukan 5 fase yang merupakan titik lemahnya, bagian mana dari larik pembentukan fase 5 yang penting dan seterusnya. Seperti itu 900 gulungan jalur arai menjelaskan contoh susunan formasi satu per satu. Jenis metode pemasangan yang berbeda akan melahirkan jenis contoh larik formasi yang berbeda. Ini dimulai dari susunan formasi paling sederhana dan kemudian berlanjut ke susunan yang lebih sulit. Saat seseorang melanjutkan contoh larik formasi menjadi semakin rumit. Pada awalnya Qin Yu sedang membaca isinya sehubungan dengan pembunuhan arai. Dalam 100 tahun penuh Qin Yu dapat dengan mudah memahami prinsip dan esensi dari susunan formasi sederhana yang ia mulai dengan yang pertama. Namun saat dia terus membaca lebih dalam, ketika dia mencapai arai formasi yang lebih rumit itu akan memakan waktu beberapa bulan atau bahkan lebih lama untuk memahami arai formasi tunggal. Betul sekali, saya bisa memaksa orang lain untuk memasuki penghalang ilusi seperti itu. Ini saya mengerti, namun bagaimana 18 susunan formasi serangan yang terhampar bisa digabungkan menjadi satu? Qin Yu masih merenung tanpa henti. Dia menggunakan kesadaran ilahi untuk menghitung semua jenis dengan kecepatan kilat. Kecepatan di mana kesadaran ilahi dewa menghitung adalah ratusan ribu kali lebih cepat daripada superkomputer. Tuan ini sudah 100 tahun. Setahun sudah berlalu. Suara Paman Fu tiba-tiba terdengar. Qin Yu tiba-tiba terbangun oleh suara Paman Fu. Sudah 100 tahun. Qin Yu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Karena dia benar-benar muncul dalam perhitungan susunan formasi, dia bahkan tidak memperhatikan berlalunya waktu sama sekali. Pagoda penyegel dewa juga selesai disempurnakan. Qin Yu tersenyum, awalnya dia telah memutuskan untuk menggandakan tugas dan memperhatikan pagoda penyegelan dewa sambil mempelajari jalur arai. Namun seiring berjalannya waktu, Qin Yu mulai merasa bahwa kecepatan perhitungan kesadaran ilahinya terlalu lambat dan mulai dengan sepenuh hati muncul untuk mempelajari jalur arai. Karena itu dia sama sekali tidak memperhatikan pagoda penyegel dewa. Pada saat dia bangun kembali pagoda penyegel dewa sudah selesai mengikat. Hanya setelah dia benar-benar menyempurnakan pagoda penyegelan dewa, Qin Yu menyadari kekuatannya yang sebenarnya. Ketika pagoda penyegel dewa menyerap targetnya, itu akan menyerang jiwa target dan melahap targetnya. Jika jiwa seseorang terlalu lemah, seseorang akan mengalami keadaan yang sangat menyedihkan setelah bertemu dengan pagoda penyegel dewa. Di alam ilahi kekuatan seseorang berbanding lurus dengan tingkat jiwa seseorang. Para ahli tingkat dewa surgawi setiap dari mereka memiliki jiwa yang telah mencapai tahap embrio. Saat menyerang dengan jiwa, sejauh ini aku masih tidak memadai. Qin Yu mengerti di dalam hatinya, bahwa yang disebut serangan jiwa sama dengan menyebabkan target berada dalam keadaan kacau dan kemudian melahap lawannya. Meskipun aku telah berhasil menyempurnakannya sepenuhnya, level jiwaku terlalu lemah. Jika saya hanya mengandalkan pagoda penyegel dewa, saya curiga bahwa saya hanya dapat menangani dewa tingkat tinggi. Kakak laki-laki, suara Hou Fei dan Hei Yu terdengar dari luar. Suara Paman Fu juga terdengar. Tuan, aku sudah membawa Hou Fei dan Hei Yu kemari. 3 set 3600 batu spiritual ilahi kualitas rendah yang perlu dikirimkan juga telah disiapkan. Baru kemudian Qin Yu keluar dari rumahnya. Fei Fei, Xiao Hei, bagaimana perkembangan harta karun spiritual nenekmu? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Hou Fei dan Hei Yu saat ini tampak lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya. Hou Fei tersenyum dan berkata, meskipun aku baru menyempurnakan 30% dari Divine Craft Flying Yamen, kecepatannya sudah sangat cepat. Mengenai sarung tangan Snow Thread saya juga telah memperbaiki sekitar 30%. Namun itu sudah meningkatkan kekuatan saya 10 kali lipat. Saat ini ketika dihadapkan dengan saya, monyet hanya bisa melarikan diri.
Sekuat itu, Qin Yu sedikit terkejut. Dengan kehalusan hanya 30% itu benar-benar telah meningkatkan kekuatan Hei Yu sebanyak itu. Namun begitu dia memikirkannya, Qin Yu mengerti mengapa. Alasan mengapa ini meningkatkan kekuatan Hei Yu 10 kali lipat adalah karena Hei Yu terlalu lemah untuk memulai. Ini membuatnya tampak seolah-olah jumlah kekuatan yang ditingkatkannya banyak. Mixed Hair terlalu kuat. Sarung tangan Snow Thread itu terlalu gila. Mereka tidak hanya meningkatkan kekuatan serangannya berkali-kali, mereka juga dapat menembakkan benang transparan untuk menyerang. Sarung tangan Snow Thread ini memang memiliki tingkat kekuatan ofensif yang luar biasa. Namun saya masih tidak bisa mengeksekusi jaring yang benar-benar tak terhindarkan. Tingkat kehalusan saya masih belum cukup. Kekuatan Hou Fei dan Hei Yu meningkat cukup banyak. Namun kesenjangan mereka dengan Qin Yu masih sangat jelas. Bahkan jika Qin Yu tidak menggunakan Divine Spear Waning Snow dan hanya menggunakan God Sealing Pagodanya, dia masih dapat dengan mudah menyegel Hei Yu dan Hou Fei yang baru saja mencapai tahap Golden Soul Pellet ke dalam God Sealing Pagoda. Mereka tidak berada pada level yang sama. Meskipun harta karun spiritual nenek sangat penting, tingkat kultivasi seseorang bahkan lebih penting. Kalian berdua harus melanjutkan pelatihan kalian dengan sungguh-sungguh. Baiklah, ayo pergi dan serahkan batu spiritual ilahi berkualitas rendah itu. Qin Yu pertama kali menyebarkan kesadaran ilahi dari alam Jianglan dan memeriksa sekitarnya. Baru kemudian Qin Yu dan saudara-saudaranya muncul dari ujung gua tambang ini. Ayo pergi, Qin Yu dan saudara-saudaranya semua membawa beberapa batu spiritual ilahi kualitas rendah. Mereka dengan tenang melanjutkan berjalan ke arah luar. Bagaimanapun mereka bertiga tidak bisa begitu saja membawa sejumlah besar batu roh ilahi kualitas rendah bersama mereka. Mengikuti terowongan, Qin Yu terus maju tanpa henti. Untungnya sebagian besar dewa memiliki ingatan yang sangat baik. Meski mereka baru satu kali ke sini, mereka bertiga masih ingat rute itu sepenuhnya. Setelah melewati terowongan, Qin Yu melihat banyak penambang. "Hei kakak, lihat ke sana," Hou Fei berkata dengan suara rendah. Masing-masing dari mereka memiliki alat di tangan mereka. Qin Yu melihat ke atas. Benar saja, setiap penambang memegang kantong kecil. Di dalam kantong itu ada alat. Beberapa penambang memegang alat itu. Itu adalah alat dengan tampilan mirip sekop. Apakah itu untuk menambang? Qin Yu mengerutkan kening. Qin Yu tiba-tiba teringat. Ketika dia pertama kali datang ke alam ilahi, Kapten Skuadron Kecil Huang Su mengatakan bahwa para pendaki lemah dan tidak dapat menggunakan tangan mereka untuk membelah batu alam ilahi. Saat itu Huang Su telah mendemonstrasikannya dengan pedang pertempuran. Menambang tidak bisa dilakukan dengan tangan. Ada kebutuhan akan alat. Namun mengapa kita bertiga tidak memiliki alat? Pikir Qin Yu bingung. Kakak, ada tempat yang belum kita kunjungi. Hou Fei membalik tangannya dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah kunci yang diberikan kepada mereka ketika mereka tiba di sini. Semoga tidak ada yang memperhatikan bahwa kita belum pernah ke lokasi perumahan kita. Qin Yu dan saudara-saudaranya segera mempercepat. Mereka dengan cepat melewati terowongan tambang bawah tanah dan tiba di atas tanah. Mereka langsung menuju lokasi perumahan mereka. Wilayah perumahan sangat luas. Banyak ruangan yang padat dan ditempatkan dalam kekacauan yang indah. Ada nomor di pintu setiap kamar. Qin Yu dan saudara-saudaranya dengan mudah menemukan kamar mereka. Mereka bertiga memiliki kamar yang bersebelahan. Qin Yu dan saudara-saudaranya semua menempatkan kunci heksagonal mereka ke dalam lubang heksagonal masing-masing. Terdengar ketiga pintu semuanya terbuka. Di ketiga ruangan itu ada tempat tidur, sajadah, tas besar, kantong kecil, dan sekop. Qin Yu dan saudara-saudaranya pergi ke satu kamar. Sekop ini adalah artefak ilahi kualitas rendah. Qin Yu menunjuk ke sekop dan berkata, "Di alam ilahi status artefak ilahi kualitas rendah sama seperti persenjataan logam biasa.
Qin Yu dan saudara-saudaranya semua memegang sekop pertambangan. Bagaimanapun mereka harus memberikan penampilan melakukan pekerjaan. Adapun tas besar dan kecil itu mereka bertiga juga tahu alasan dari dua tas itu. Tas kecil untuk menyimpan batu spiritual ilahi saat menambang, dan tas besar digunakan untuk menyimpan batu spiritual ilahi saat mengirimkannya setiap tahun. Lihat ada slip giok di tas ini. Hou Fei menunjuk ke dalam tas besar itu dan berkata dengan ekspresi terkejut. Slip giok itu adalah instrumen utama untuk menyimpan informasi di alam bawah seperti alam abadi dan iblis. Tapi di alam ilahi, slip giok adalah barang dengan harga yang sangat murah. Adapun gulungan emas yang memiliki kapasitas lebih besar dan konstruksi yang lebih baik itu adalah sesuatu yang hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Qin Yu menyapu slip giok dengan kesadaran ilahinya. Dia segera menyadari isi di dalam slip giok. Ternyata slip giok ini telah menjelaskan secara rinci hal-hal yang perlu diperhatikan saat menambang di tambang batu spiritual ilahi. Lebih lanjut disebutkan secara khusus bahwa kedua tas ini, sekop penambangan dan slip giok ini adalah barang-barang yang dipinjamkan kepada para penambang dan tidak boleh rusak. Itu adalah item yang dimaksudkan untuk diteruskan ke penambang berikutnya. Benar-benar hemat. Qin Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hou Fei juga mengambil slip giok dan melewatinya dengan kesadaran ilahi. Sial, mereka bahkan ingin kita memecah batu spiritual ilahi yang lebih besar menjadi ukuran yang seragam. Benar-benar menjengkelkan. Hou Fei melihat ke batu spiritual ilahi di tangannya. Untungnya yang diberikan Paman Fu kepada kami berukuran seragam. Hou Fei dan Hei Yu kembali ke kamar mereka masing-masing. Mereka mengambil tas besar mereka dan juga mengisinya dengan 3.600 keping batu spiritual ilahi kualitas rendah. Seperti ini ketiga bersaudara itu masing-masing membawa tas dan berjalan menuju kantor pembayaran. Ketika mereka tiba di kantor pembayaran, Qin Yu dan saudara-saudaranya bertemu dengan beberapa tentara yang bertanggung jawab atas tempat ini. Anda di sini untuk mengirimkan batu spiritual ilahi. Ikuti aku, kata seorang kapten seperti biang keladi dengan acuh tak acuh. Waktu berlalu, karena ini adalah pertama kalinya Qin Yu dan saudara-saudaranya memberikan batu spiritual ilahi kualitas rendah, mereka sedikit tertarik. Namun masa-masa setelah itu membosankan seperti urusan rutin. Di dalam ruang lapisan kedua dari alam Jianglan, Qin Yu dengan sepenuh hati mempelajari 900 gulungan dari jalur arai. Qin Yu tidak dengan santai membaca sekilas 900 gulungan ini dari jalur arai. Sebagai gantinya dia telah dengan hati-hati mempelajari dan memahami setiap contoh larik formasi. Setelah sekitar 60.000 tahun, Qin Yu akhirnya selesai membaca seluruh 900 gulungan dari jalur arai sekali. Dia tidak membaca 900 gulungan tanpa berpikir. Sebagai gantinya dia telah membacanya dan dengan hati-hati dan sepenuhnya memastikan dia memahami setiap contoh larik formasi. Qin Yu menyingkirkan gulungan emas terakhir. Dia menghela nafas lega. Namun Qin Yu merasa bahwa banyak contoh yang disajikan dalam 900 gulungan dari jalur arai hanyalah 1 miliar wilayah dari seluruh lautan susunan formasi. Jalur arai benar-benar terlalu rumit, terlalu luas. Untuk mengontrol sepenuhnya itu benar-benar terlalu sulit. Menguasai, Paman Fu muncul di luar rumah Qin Yu. Saya mendengar suara Tuan. Saya berasumsi Master telah selesai membaca 900 gulungan dari jalur arai. Betul sekali. Mata Qin Yu bersinar. Dia tahu bahwa Paman Fu memiliki pemahaman tentang jalur arai. Segera dia bertanya. Paman Fu, adakah yang bisa kamu ajarkan padaku tentang jalur arai? Paman Fu tersenyum dan berkata, The Arai Path seperti lautan susunan formasi. Setiap susunan formasi tidak lebih dari tetesan air di dalam lautan. Adapun semua contoh susunan formasi yang disebutkan dalam 900 gulungan dengan semuanya digabungkan, mereka tidak lebih dari sudut kecil dari lautan susunan formasi.
Menurut Master Lama, untuk memahami formation array seseorang harus mendorong ke depan dari sudut kecil untuk mencapai area yang lebih luas. Setelah itu seseorang dapat mengatur informasi yang terkumpul, merangkumnya dan kemudian memahami intisari dari seluruh samudra susunan formasi. Qin Yu mengangguk setuju. Susunan formasi mulai dari yang sederhana hingga yang rumit. Mereka menjadi semakin sulit semakin mendalam. Adapun betapa mendalam dan rumitnya susunan formasi, Qin Yu tidak dapat membayangkannya. Itu seperti susunan formasi overlay. Komplikasi dari susunan formasi bisa saling tumpang tindih dalam waktu tak terbatas. Tuan tua pernah berkata bahwa semua contoh susunan formasi yang diberikan dalam 900 gulungan dari jalur array adalah susunan formasi termudah dan paling dasar untuk yang memiliki sedikit kesulitan. Untuk memahami tahap pertama dari jalur array, seseorang hanya perlu menggunakan array formasi yang disajikan oleh 900 gulungan jalur array dan kemudian mengekstrapolasi menjadi array formasi yang lebih rumit. Semakin banyak formasi array yang dapat Anda ekstrapolasi, semakin akurat tahap pertama jalur array yang Anda pahami. Kata Paman Fu dengan serius. Qin Yu datang untuk mengingat. Paman Fu pernah berkata, bahwa Dewa Pengrajin Cheu Yuan pada awalnya menghabiskan 1 juta tahun untuk memahami tahap pertama jalur array. Dia kemudian menghabiskan 10 juta tahun untuk memahami tahap kedua dari jalur array. Namun kemudian dia menyerahkan semua pengetahuannya tentang jalur array dan mulai mempelajarinya dari awal lagi. Kali ini dia menghabiskan 1 miliar tahun untuk memahami tahap pertama dan kemudian hanya 2 jam untuk memahami tahap kedua dari jalur array. Mungkin saya mengerti metode yang benar untuk mempelajari array path. Qin Yu mengangguk. Saat ini dia baru saja mengambil langkah pertama. Adapun langkah selanjutnya itu mengharuskan dia untuk terus menurunkan dan terus mengembangkan berbagai cabang susunan formasi. Guru, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. 100 tahun lagi telah berlalu. Guru, Anda perlu mengirimkan batu spiritual ilahi kualitas rendah. Kata Paman Fu sambil tersenyum. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.